sebagai Laila dan juga sebagai ibunya Sena. Ya, Laila ini mewakili orang-orang yang serakah, yang grit, yang yang memaksakan kehendaknya, terutama terhadap anaknya gitu. Kita akan mulai dengan foto bersama. Untuk teman-teman media yang nampaknya udah gregetan. Geser, kita foto dulu ya. Sambil menunggu Mbak Wulan. Boleh geser dulu. Oke. Semuanya pada happy. Amin. Oke, boleh merapat? Semuanya udah komplit ya. Silakan merapat. Kita akan foto dulu barengan sama satu. Sekarang agak mendongak, bisa itu di atas banyak sekali. Nampaknya agak mendongak pandangannya. Oke, 3, 2, 1. Sekarang boleh menunduk. Di bawah banyak sekali, masih di tengah ya teman-teman ya. Masih di tengah, boleh menunduk. Ditahan. 3, 2, 1. Sekarang boleh melihat ke sisi kiri, silahkan ke sisi kiri. Oke, banyak sekali. Ditahan. 3, 2, 1 dan terakhir ada di sisi kanan. Iya, boleh 3, 2, 1. Cukup ya teman-teman media ya. Oke sekali lagi di tengah, ternyata masih ada yang ketinggalan. Oke, di tengah ya, officialnya. Silakan. Ditahan. 3, 2, 1. Harusnya tadi lihat ekspresi teman-teman media, pada ngagetin juga, semuanya bilang dan setuju ya, semuanya pada gregetan. Tapi sini jadi pertanyaan Mbak Wulan, kenapa akhirnya? Oh di sini ya Allah maafin. Dari tadi nyari kirain hantu nggak ada. Sini. Oh ya, manusia ya. Halo. Oke Mbak Wulan, jadi di sini yang jadi rasa penasaran teman-teman ada dengan hati sebaik mungkin dan seprofesional mungkin. Intinya adalah it's not about the genre. Bukan masalah genrenya, tapi yang kita produksi mau genrenya apapun itu kita pingin tetap ada kesan dan pesan gitu. Apa sih yang mau disampaikan gitu, selain menghibur, karena film kan memang harus menghibur gitu. Nggak usah yang muluk-muluk, nggak usah yang berat-berat, tapi kita tetap mau ada sesuatu yang disampaikan gitu. Jadi itu sih. Oke, dari Mbak Manda atau Mbak Yana, ada yang mau ditambahkan? Karena tadi kan udah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada rekan-rekan media yang hari Minggu, yang harusnya hari keluarga, akhirnya bela-belain untuk nonton ini. Gimana tadi nonton filmnya? Seru! Mudah-mudahan suka ya. Ya, aku sama seperti Wulan, jadi aku sempat post di Instagram aku terakhir memang Alkimia Production itu, aku Yana dan Wulan sudah berkomitmen selalu akan mengangkat film-film dengan pesan moral. Apapun itu kemasannya, kita ingin selalu orang yang menonton mungkin tadi pulangnya ada rasa kaget, rasa takut, tapi kita juga pengen waktu pulang kita bisa merefleksi kepada diri kita juga. Karena aku rasa setiap karakter yang kita perankan dan cerita ini banyak keluarga-keluarga ataupun kita-kita semua yang bisa berefleksi terhadap film ini. Dan kayaknya kemarin saya biasanya melengkapi nih, kita saling melengkapi. Boleh silakan Mbak. Ya, selamat sore semuanya, terima kasih di hari Minggu ini. Hujan-hujan udah datang semua ke sini. Senang banget lihat teman-teman wartawan di sini, mudah-mudahan suka filmnya. Dan seperti tadi dikatakan Wulan dan Manda juga, apapun genrenya memang tujuan kami bertiga passionate itu ada di sini, dan pesannya sendiri sebenarnya sudah tertera di awal juga, yaitu mikul dhuwur mendem jero. Jadi suatu filosofi yang dipegang teguh oleh banyak masyarakat di Indonesia, terutama di era yang dipertontonkan di sini di tahun 80-an, dan kita juga tidak mengatakan itu salah, tapi terkadang tidak selalu benar. Kebenaran itu tidak selalu benar, dan obsesi terhadap kesempurnaan yang sampai mengorbankan segalanya itu menjadi merugikan gitu. Jadi horor di sini sebetulnya memang genrenya horor, tapi horor ini sebenarnya menyimbolkan betapa sesuatu yang dosa atau kesalahan yang dikubur dalam itu bisa menyebabkan teror atau horor bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Itu sih. Jadi lebih sebagai simbol, dan makanya dramanya juga kuat gitu. Betul, dramanya kuat, horornya dapat. Dendamnya teman-teman media malah yang dendam semua ya. Pada mau balas dendam katanya. Ada tim siapa dan tim siapa nggak di sini? Bangun, ih gila serem banget gitu kan. Nah terus setelah itu aku cerita,
Nah aku sempet cerita ke Mas Selfie, terus Mas Selfie bilang wah itu seru juga tuh kalau judulnya tentang malam yasinan. Nah terus berangkat dari situ, oh ya seru juga. Abis itu akhirnya develop cerita bareng semua, bareng para penulis dan semuanya. Akhirnya jadilah sesuatu karya yang seperti ini gitu. Oke, dari mimpi berkembang jadi keluarga konglomerat juga, ini kan pasti jadi PR juga untuk penulis. Kita Helrod ini berdiri 5 tahun yang lalu memang fokus pada film horor, dan komitmen saya dan Yani Helrod Film itu membuat film horor yang lebih kental pada culture. Ya, untuk membangun satu karakter aja itu udah sangat sulit dan perlu mateng gitu kan, dan ini dua yang harus aku matengin, dan gimana caranya penonton bisa percaya bahwa Sarah sama Samira itu dua orang yang berbeda, itu challenge sih untuk membedakannya. Semoga kelihatan ya, kan tadi udah pada nonton. Iya, dan pastinya di sini otomatis kan kamu harus switch gitu ya di ketika syuting. Adegan mana yang menurut kamu nih paling menguras emosi dan paling susah? Boleh kan ya udah ngomong adegan, saya ini udah pada nonton. Udah pada nonton semua, udah pada nonton. Adegan Sarah yang naik ke pabrik itu lumayan. Kalau Samira, sebenarnya nggak bisa dibilang salah satu yang paling challenging sih, karena menurut aku semuanya challenging. Ada challenge-nya masing-masing. Itu sih. Tapi itu yang paling menguras emosi karena semuanya Iya. harus ditunjukin yang antara Iya. sedih, kecewa, marah. Banyak banget shotnya kan, dan itu harus diulang, tapi gimana emosinya stabil dari shot mau wide mau close itu semuanya stabil gitu sih. Wow, kebayar ya teman-teman ya, gimana tadi kita lihat ekspresinya. Dan sekarang tentu ke Kakak Sena. Ini dia penerus Om Hendra, penerus Opa Hendra. Gimana Kakak Farhan? Dengan acting kamu sebagai Sena, lalu juga membangun chemistry bersama Sarah dan juga Samira, ini kan pasti challenging ya? Ya ini mungkin Benar-benar as co-actors gitu, jadi benar-benar aku fokus pada peran sebagai Laila dan juga sebagai ibunya Sena. Ya, Laila ini mewakili orang-orang yang serakah, yang greed, yang yang memaksakan kehendaknya, terutama terhadap anaknya gitu. Di situ Anda emang anaknya jadi begini gitu. Kita tuh udah gambar-gambar kira-kira. Ada kan aplikasi tuh? Nah, begitu aplikasi Bulan Baim mukanya kayak begini gitu ya. Cari pemain yang kayak gitu ya, yang mukanya gini dapat peran. Ternyata gitu audisinya Farhan ya? Apa? Ternyata gitu audisinya. Iya gitu. Enggak bercanda. Jadi ya itu tadi yang udah diceritakan juga sama Manda, Yana, Yani, Mas Selfie dan penulis di sini, setiap tokoh itu mewakili dari hal-hal yang tidak baik dan hal yang negatif gitu, dan dilihat akibatnya atas itu semua tuh bagaimana gitu. Bilang kakak mau nggak memerankan peran Lana ini. Waktu aku baca itu, ya memang aku sedepresi ini ya gitu kayak enggak kakak paling cocok katanya gitu. Jadi waktu Yani menulis gitu ya Yani, nanti mungkin Yani bisa cerita lagi. Ya memang Lana ini sendiri adalah perwakilan dari wanita yang betul-betul lemah, penuh dengan rasa bersalah kepada dirinya sendiri, rasa marah kepada dirinya sendiri, kepada keadaan, tapi at the same time dia juga harus bertahan di rumah itu, karena kalau tidak tinggal di rumah itu dia tidak bisa bertahan. Ya mungkin teman-teman di sini udah nonton juga, mungkin ada egonya juga karena dia ada suatu kebutuhan yang dia harus bergantung dengan Opa, tapi dia ingin bertahan untuk warisan anaknya, sehingga akhirnya dibalik itu semua itu malah pelan-pelan menghancurkan dirinya sendiri. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pesan untuk wanita-wanita supaya kita lebih berani bersuara, agar kita tidak menjadi seperti Lana-Lana ke depannya. Oh, tidak ada Lana, tapi Tidak ada Lana lagi ya. Tidak ada Lana. Nah, ini kan gimana nih Yani? Aku juga bingung, kenapa aku nih waktu ini? Jangan menjadi Lana yang merana. Malah ditodong ya. Malah ditodong nih, silakan sedikit aja. teman-teman media
Dan ini aku deg-degan karena aku lagi duduk di depan penulis loh. Semoga sesuai dengan ekspektasi ya. Look, Baskara ini saya sebagai polisi menantu dan dia mungkin jadi mata untuk penonton karena di sini dia juga agak campur aduk dengan moralnya dia sebagai suami terus dengan pengen kabur dari keluarga yang banyak problematik ini, jadi kayak dia banyak tekanan moral sih. Tapi look, overall film ini seru banget. Ini kita semua juga sampai film horor emang syutingnya jam-jam horor juga ya. Syutingnya kebalik ya. Apalagi ini ternyata jadi film horor pertamanya Hamish. Iya, itu udah dari saya sempat break beberapa tahun dan diajak sama sahabat-sahabat lama ini dan itu tadi saya bilang jam-jam horor tapi kita capek bersama, ketawa bersama, jadi kayak juga kita banyak improv bersama dan ini jadi aku ngerasa ini film benar-benar seninya tuh dapat. I feel like there was a lot of creative input di sini. Yani juga kasih kita kebebasan untuk main di situ and I just really love working with Yani and the team karena environment-nya tuh jadi kreatif, and pokoknya semua orang di environment ini asik banget, dijaga mood dan seru ya. Semua thank you ajak aku main film ini. Oke, langsung ke Nina. Di sini ada anaknya Ibu Lili dan juga Bapak Baskara. Oke, ada Yasmin Akila. Halo Yasmin. Hai. Ada, coba sini aku benerin dulu mic-nya. Ini soalnya kamera official dulu. 3, 2, 1. Oke, sekarang agak merunduk sedikit. Di bawah sini banyak di kursi paling bawah. Oke, boleh ditahan ya, masih di tengah. Kita lihat yang di tengah. Ayo, 3, 2, 1. Sekarang boleh bergeser pandangannya ke sebelah kiri dulu. Iya, di sebelah kiri banyak sekali sampai atas. Ditahan. 3,